Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 27 Juli 2021. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika SMA, saya tuh seneng dan tergila-gila nonton film Meteor Garden. Wah, masih ingat dengan Epse, ada Tomingse, Huacele, Simon, dan Mechuo. Wah, dan kita juga tentu ingat dengan sosok perempuan tegar dan pemberani yang bernama Sancai. Ia suka disebut sebagai rumput liar yang konotasinya bagus sekali, yakni walaupun diinjak-injak, walaupun dibuli, namun ia akan selalu berdiri tegar dan kuat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini melanjutkan firman hari Sabtu lalu tentang perumpamaan antara gandum dan lalang. Rumput liar atau lalang dalam firman ini tidak berkonotasi baik, sebab Yesus sendiri menjelaskan kepada para muridnya tentang gandum dan lalang yang sama-sama tumbuh di ladang demikian. Ia berfirman, orang yang menaburkan benih yang baik adalah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Tidak baik maknanya tentu. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Semua sudah dijelaskan oleh Yesus, dan tinggal kita merajutnya dalam pengertian. Senantiasa saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada dikotomi, ada perlawanan, ada terang, ada juga gelap. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Ada gandum, ada lalang. Ada anak-anak terang, juga ada anak-anak si jahat. Tuhan senantiasa dalam hidup ini menaburkan dan menaruh yang baik, benih-benih yang baik, gandum-gandum yang baik dan indah. Namun, di dalam ladang dunia ini, di dalam kehidupan kita, senantiasa ada iblis yang menaburkan lalang yang tidak baik, yang merusak. Inilah gambaran kehidupan kita
yang memuat terkadang sekaligus antara gandum dan lalang. Mari kita tengok diri kita. Kadang dalam diri kita ada begitu banyak gandum, kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan yang juga kita bagikan, kita sharingkan dalam kehidupan ini. Namun, di dalam diri kita ada juga lalang-lalang. Kita kadang menjadi pribadi-pribadi yang egois, mudah marah, suka ngambek, dan terjerat dalam ikatan dosa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gandum melambangkan kebaikan, sedangkan lalang menggambarkan keburukan. Gandum adalah yang ilahi, dan lalang adalah hal-hal duniawi. Menanam lalang tidak akan pernah menumbuhkan gandum. Demikian juga dengan mengejar segala hal-hal yang duniawi, tidak akan sampai pada yang ilahi. Selamat bermenung, dan semoga Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.